Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Farindra dengan NIM 21021243246. Saya berasal dari kelas pendidikan kewarganegaraan B dan bertujuan membuat suatu video yang dimana akan membahas dan menjawab 5 soal yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Nurdiansyah. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke videonya. Mulai dari soal pertama, yaitu jelaskan mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus bagi warga negara, khususnya bagi para generasi muda. Nah, seperti saya misalnya sebagai mahasiswa. Nah, jawaban dari saya, kita beranjak dari tahun-tahun sebelumnya, tahun yang sudah lampau. Nah, di Indonesia sendiri, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sudah masuk di dalam kurikulum pendidikan sekolah di sekitar tahun 1968. Nah, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini atau yang biasa disebut PKN memiliki tujuan untuk membuat warga negara, khususnya bagi siswa dan mahasiswa, lebih mengenal dan lebih mengetahui secara mendalam tentang bangsanya sendiri. Nah, negara juga harus menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena dapat mengajarkan sikap saling menghargai antara keragaman, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai negara, serta juga mengenal dan mengetahui sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Nah, sebagai mahasiswa juga harus sangat mempelajari dan mendalami mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, karena sebagai generasi muda sendiri, kita juga harus dapat memotivasi diri untuk memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Artinya, setelah mengerti peran dan keadaan negara yang telah kita pelajari di dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kita seharusnya menjadi warga negara yang cinta pada tanah air, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Artinya, kita menjadikan pedoman mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pedoman kita dalam berpikir mengenai bangsa Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan jawaban dari saya mengenai soal nomor 1. Nah, kita langsung saja masuk ke soal nomor 2. Soalnya yaitu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hidup bersama-sama dengan bangsa lain di dunia harus memiliki identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan jelaskan alasan bangsa Indonesia sepakat untuk menggunakannya sebagai identitas nasional. Nah, jawaban dari saya, ada 2 hal penting yang menjadikan identitas nasional itu sangat penting di Indonesia. Nah, 2 alasan tersebut, yang pertama adalah yang menjadikan identitas nasional Indonesia sangat diperlukan adalah karena kondisi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang sangat beragam dengan banyak suku bangsa, agama, budaya di dalamnya. Nah, setiap suku bangsa ini memiliki bahasa, agama, kebudayaan tersendiri dan berbeda-beda di setiap sukunya. Maka dari itu, hal yang membuat suatu perbedaan antara satu sama lain dan perbedaan keberagaman yang sangat tinggi menjadikan saat adanya identitas nasional itu berfungsi untuk sebagai pemersatu di setiap penduduk suku bangsa sebagai warga negara Indonesia. Banyaknya suku bangsa dapat menjadi tantangan dan menentukan karakteristik identitas nasional itu sendiri di suatu negara Indonesia. Oleh karena itu, poin yang pertama ini menurut saya sangat penting bagi identitas nasional di Indonesia. Nah, kita sambung ke poin kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin kedua yang menunjukkan bahwa pentingnya identitas nasional bagi Indonesia, yaitu menjadikan bangsa Indonesia itu memiliki jati diri. Maksud jati diri tersebut yaitu jati diri setiap bangsa haruslah dimiliki sebagai pembeda dari bangsa atau negara lainnya. Karena di sebuah negara itu harus memiliki visi atau tujuan yang jelas mengenai jati diri mereka. Karena negara yang kuat harus memiliki jati diri yang jelas dan berbeda dengan cara lainnya. serta harus dapat ditunjukkan kepada dunia internasional mengenai jati diri
dan apa yang ada di dalam negara tersebut. Oleh karena itu, identitas nasional sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh Indonesia. Nah, itu tadi menurut saya mengapa identitas nasional itu sangat penting bagi Indonesia. Nah, contoh dari salah satu identitas nasional yang ada di Indonesia itu Pancasila sebagai dasar falsafah Indonesia. Nah, ideologi Pancasila sebagai segmen terpenting dalam penanaman identitas nasional Indonesia. Dalam setiap aturan dan kehidupan menjalankan Pancasila merupakan sikap yang membedakan antar Indonesia dengan negara yang lainnya. Nah, itu sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya memiliki jati diri dalam suatu negara itu sangat penting. Seperti halnya Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai salah satu jati diri di Indonesia, yang membedakan dengan negara-negara lain, bahwasanya di dalam negara Indonesia memiliki Pancasila yang membedakan dan di negara lain tidak memiliki Pancasila seperti halnya Indonesia. Selain sebagai sikap bentuk aturan kehidupan yang dijalankan, semua harus berpedoman pada nilai-nilai yang ada di Pancasila. Pancasila sebagai falsafah Indonesia merupakan salah satu kesatuan, sehingga berfungsi sebagai cita-cita atau ide yang mencapai tujuan bersama sebagai cita-cita negara. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis, artinya dapat mengikuti dari zaman yang lampau menjadi mengikuti sampai dengan zaman yang sekarang. Sekian penjelasan dari saya mengenai soal nomor 2. Mari kita lanjut pembahasan ke soal nomor 3. Baik, soal nomor 3 yaitu, coba saudara jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Mahkamah Konstitusi dalam gerak pelaksanaan kewenangannya. Nah, Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan salah satu lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Dan Mahkamah Konstitusi itu merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan pungutan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga melakukan pelanggaran atau amandemen. Berdasarkan UU nomor 8 tahun 2015, Mahkamah Konstitusi memiliki karyawan tambahan yang dapat memutuskan tentang perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota selama belum terbentuk oleh peradilan khusus. Nah, segitu penjelasan mengenai jawaban dari nomor 3. Selanjutnya akan saya lanjutkan soal yang nomor 4. Selanjutnya, soal nomor 4 yaitu sarilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut Anda. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini tentang persoalan keberagaman. Nah, jawabannya menurut saya, contoh dari salah satu kasus yang terjadi di Indonesia itu ada penggelembungan suara salah satu kandidat di pemilu. Nah, kehilangan satu suara atau penggelembungan satu suara pun merupakan noda, bahkan cacat dalam proses rekapitulasi perhitungan pemilu. Mengapa begitu? Karena hukum yang paling dasar dari seluruh proses rekapitulasi perhitungan suara adalah bagaimana melindungi hak rakyat yang berdaulat yang telah menyatakan pilihannya. Dikutip dari salah satu politisi ternama partai PDIP, seperti juga pada saksi pelanggaran dari hak paten. Proses rekapitulasi
juga tetap menempatkan asas yang jujur dan adil atau biasa disebut dengan jurdil sebagai landasan moral dari etika, khususnya bagi penyelenggara pemilu. Hal ini sendiri merupakan cerminan dari perwujudan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. Penggelembungan ini menyuarakan hukum bukan hanya merugikan salah satu pasangan kandidat, tetapi juga mencoreng nilai dari demokrasi yang merupakan amanat UUD 1945. Nah, itu contoh dari salah satu kasus yang ada di masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia. Nah, selanjutnya pertanyaan mengenai pandangan saya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia mengenai persoalan keberagaman. Nah, menurut saya di perkembangan demokrasi Indonesia zaman sekarang masih ada masalah-masalah seperti yang pertama adanya perbedaan suku. Nah, kita pasti tahu bahwa suku merupakan identitas bawaan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Dengan kata lain, itu sudah bawaan dari lahir. Itu tidak bisa ditolak oleh orang bagaimanapun caranya. Tidak ada orang yang bisa memilih dia mau suku apa, dia mau agama apa. Nah, seharusnya identitas yang bersifat sentimen ini dan bersifat permanen ini tidak usah dijadikan alasan untuk bertikai dan memancing suatu keributan di masalah perkembangannya demokrasi. Namun faktanya banyak sentimen-sentimen yang dipicu oleh perbedaan suku. Karena adanya perbedaan suku dan perbedaan budaya yang tidak sama dengan yang lainnya, itu memicu suatu hal yang mempersoalkan mengenai keberagaman. Nah, selanjutnya itu ada persoalan mengenai agama yang tidak jauh berbeda mengenai persoalan suku tadi, yang mana kita tidak bisa memilih apa agama kita dilahirkan, kita mau agama apa. Oleh karena itu masih banyak juga orang-orang yang mempermasalahkan suatu agama dan memaksa seorang untuk mengikuti agamanya, padahal agama seseorang itu tidak bisa dipermainkan dan harus menerapkan adanya sistem toleransi atau saling menghormati antar umat beragama. Nah, maka dari itu sesuai dengan adanya perkembangan di era reformasi zaman sekarang atau demokrasi masa kini, kita harus bisa menyikapi dengan keberagaman beragama, suku, dan yang diperlukan tidak lain adalah toleransi atau saling menghormati antar umat beragama dan umat pada suku-suku lain. Bisa dikatakan pada dasarnya setiap agama dan setiap suku mengajarkan toleransi dan menjauhi pemaksaan dalam akidah serta menghormati suku-suku dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekian penjelasan mengenai soal yang ada di nomor 4. Mari kita lanjut ke soal nomor 5 yaitu. Nah, selanjutnya soal nomor 5 atau soal yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, mengapa diperlukan konstitusi bagi sebuah negara? Dan mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap UUD 1945? Jelaskan. Nah, jawaban dari saya, mengapa diperlukan konstitusi dalam suatu negara? Konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, karena konstitusi akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak-hak asasi manusia. Adanya amandemen UUD 1945 di Indonesia diadakan karena dengan adanya aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yakni tidak mengubah dari pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan yang presidensial, serta penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Nah, amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan secara bertahap
karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR. Proses perubahan lalu dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal yang lebih sulit untuk memperoleh kesepakatan. Nah, sekian tadi penjelasan dari 5 soal dan jawaban dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.